Pak Denny ini kayaknya ngekliknya salah. Aku petugasnya sebagai presenter ya. Eh, mohon Halo, maaf bisa Ibu, dengar? Ibu, Oh iya, Pak Zainur. iya, wis ketok gantengnya kan. Waduh. Mohon maaf, Kita coba, mungkin iya, jarnetnya tadi ya. iya, iya, iya. Langsung aja Kami, kalau ada pertanyaan, kalau ada monggo. monggo, Bu Ayu silakan diulang lagi pertanyaannya. Oke, siap. Oh ada nggih? Ada Oh, banyak. Saya sendiri yang bertanya, Pak. oh, tapi iya monggo monggo. Ya, Pak, saya tadi menanyakan untuk format reviewnya itu seperti apa. Kayaknya tadi di awal kan jenengan sampaikan ada cover, terus apa-apa gitu tadi. Mohon diulangi yang bagian itu, Bapak. Oh nggih. Matur nuwun. Ini versi saya nggih. Berdasarkan apa ya pengamatan sebagian video dan ini apa baca-baca dari tugas-tugasnya gitu. Jadi kan sebaiknya itu ketika kita mengunjungi portal rumah belajar di screenshot itunya, covernya itu di screenshot. Nah kemudian screenshotnya itu nanti dijadikan cover di reviewnya di atas, di atas berarti. Nah kemudian di bawahnya, di bawah cover itu nanti bisa apa detail dari atau identitas dari konten yang kita pilih. Seperti saya mau mencontohkan ini, tapi gak bisa ini, gak bisa share screen ini. Nggak usah Pak, cerita saja enggak apa. Iya gak apa ya. Nggak apa-apa. Nah Ceritakan di saja. bawah covernya itu kita sertakan identitas lengkap tentang konten yang kita pilih. Contoh identitasnya, kalau saya itu yang pertama halamannya jelas, halaman 1. Penulisnya Pitoyo Yuliat Mojo, pengkaji media Hendro Gunarto, pemrogram Winrowa Irawan, desain grafis Bambang Andrianto, quality control Unable Label. Jumlah halaman konten 7 halaman. Pokok pembahasan ada 7. Yang pertama pengantar, yang kedua pemilihan jenis. Terus kita sebutkan yang ini inti-inti dari ini dari konten yang kita pilih ini. Karena saya kebetulan mengambil konten hemat listrik. Nah, jadi ada 7 pembahasan ini. Yang pertama pengantar, yang kedua pemilihan jenis lampu, yang ketiga ruang hemat listrik, keempat mesin terus sampai 7. Nah, setelah kita mencantumkan identitas dari konten yang kita pilih, nah kita sajikan reviewnya. Kita sajikan review dari konten itu secara singkat otomatisnya. Di bawahnya saya tulis konten ini memberikan penjelasan tips-tips hemat energi listrik dalam memilih jenis lampu, terus ke bawah. Nah, kita sajikan review dari konten tersebut secara singkat. Setelah kita mensajikan reviewnya, kita sajikan kelebihan dari konten yang kita review tersebut. Kalau saya nih, kelebihan dari konten ini diantaranya yaitu penyajiannya langsung dan tidak berbelit-belit sehingga memudahkan pembaca dalam mengambil intisari yang disampaikan. Selain itu, ada lain sebagainya masih banyak. Setelah kita mencantumkan kelebihannya, kita juga cantumkan kekurangannya. Kekurangan dari konten ini diantaranya yaitu pesan-pesan yang disampaikan mengenai hemat listrik ini kurang lengkap. Diantaranya kurang menyajikan dan lain sebagainya gitu. Nah, setelah kita menyajikan kekurangannya, kita sajikan saran kita terhadap konten yang kita pilih tersebut. Itu saran pengembangan, kritik dan saran gitu, kritik dan saran yang membangun gitu lah. Kritik pengembangan terhadap konten yang kita pilih. Mungkin sekilas seperti itu, Ibu. Gimana? Oke, Bapak, ini beberapa sudah saya catat. Kalau saya ulangi gimana nanti Monggo. maksudnya benar apa tidak gitu. Monggo. Yang pertama untuk cover
bisa kita screenshot dari cover konten yang kita Ya, pilih. di rumah belajar itu. Nanti dijadikan cover Ya. di rumah belajar. Terus setelah cover nanti ada identitas konten, Ya. isinya meliputi kayak halamannya berapa, penulisnya siapa, judulnya, gitu ya Pak ya. Terus setelah identitas konten masuk ke reviewnya ya Bapak ya. Iya. Jadi secara singkat isinya apa, terus kekurangannya apa, kelebihannya apa gitu. Mungkin saran juga gitu. Oke. Meliputi Oke. segitu. Nah, ketika kita sudah mereview dari rumah belajar seperti itu, langkah selanjutnya kita masuk ke Google Translate. Oke. Nah, di Google Translate kita gunakan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Nah, data yang hasil review tadi kita bacakan supaya ditulis sendiri oleh Google Translate. Oh gitu. Ya, kita bacakan berapa menit aja, penting nggak terlalu lama, penting sebagian dari hasil review kita bacakan, penting masuk sebagian teks ke Google Translate tersebut. Tapi kegiatan kita sebelum merekam itu, sebelum memasukkan data dengan mulut itu, kita sediakan dulu pastun rekaman sambil direkam. Ya. Nah, kita masukkan beberapa paragraf misalkan ke Google Translate. Ketika datanya sudah masuk, sambil direkam juga, kita klik yang gambar mikrofon itu. Nantinya secara otomatis akan membaca sendiri. Nah, itu juga sama direkam. Nah, setelah itu, setelah habis membacanya, nah, baru di stop. Nah, hasil videonya kayak kita sekarang ini, hasilnya kita upload ke YouTube dan linknya kita kumpulkan jadikan file PDF, kemudian nantinya dimasukkan ke kantong penugasan. Terus hasil reviewnya yang asli, yang secara utuh, hasil reviewnya yang menyertakan tadi kayak cover dan sebagainya tadi itu kita masukkan ke blog. Link blognya nanti dikumpulkan dan dimasukkan ke link tugas. Oke. Mungkin seperti itu Ibu. Gimana lagi, monggo? Oke, untuk sementara ini sudah bisa saya pahami Bapak kira-kira alurnya seperti apa untuk penugasan selanjutnya ini. Oke, ini yang penting ada gambaran aja gitu. Oke. Mengisi kekosongan. Iya. Betul Pak. Iya. Mungkin Ya. ada Ya. ada lagi. Rupanya saya cek di chat juga belum ada. Ya, untuk Pak Yanto bisa diulang dari setelah prosesnya kita mereview. Ya. Karena kan lewat cerita, kalau hanya sekilas ini, kalau kita mendengarkan sudah 2 jam itu daya tangkapnya kan karek 20%. Iya, Nah, benar. kita ulang. Jadi yang pertama tugas kita nanti mereview dari rumah belajar. Ini dua Pilih konten. Gimana? 2 konten ya. Oh, 2 konten, ya. Setelah 2 konten kita pilih sesuai dengan keinginan, Oke. kemudian kita Review. screenshot, ya. Kemudian habis itu saya tulis. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain juga yang sempat mendengarkan juga lagi meraba-raba. Terus kita memberikan saran tentang kelebihan dan kekurangan, saran yang membangun, ya, begitu Pak Yanto ya. Kemudian setelah itu kita masuk ke Google Translate, ya. Nah, di Google Translate itu tugas kita nanti membaca atau kita mengaktifkan mikrofon. Kita membaca dulu supaya teks review kita masuk ke itu Google itu. Oh gitu. Jadi kita membaca teks, artinya hasil review kita, saran dan lain sebagainya kita bacakan di Google Translate, dirubah dalam bentuk bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ini? Kita memasukkan atau hanya Pak Indonesia aja Pak. Oh gitu. Jadi teks maksudnya. Iya, penting jadi teks dengan suara kita gitu Pak. Oh, teks suara kita dari Google. Kita membacakan, kemudian Google menulis gitu Pak. Oh gitu, ya. Terus hasil dari, tapi direkam itu ya? Direkam pada itu saat Pak, kita iya harus direkam. 10 menit harus katanya. direkam.
Katanya Oh, 10. Ibu ya durasinya itu 10 menit katanya gitu. Tapi kalau lebih Oh, sedikit mungkin nggak apa-apa. durasi 10 menit direkam. Terus hasil rekamannya kalau nggak salah terus diupload ke YouTube. YouTube. Oke. Linknya Linknya YouTube. ya Hmm. jadikan file PDF. Linknya YouTube dijadikan PDF. Ya. Linknya kan hanya segaris kalau linknya Ya, saja. maksudnya linknya di copy, kemudian dimasukkan ke Word, dari Word jadikan file PDF gitu, Pak. Oh, file hasil Google maksudnya, bukan YouTube. Google atau File YouTube-nya? YouTube, Pak. Link YouTube, link video YouTube, kita ambil, kita masukkan ke Microsoft Word, kemudian kita save dengan format PDF. Nanti ketika kita uploadnya itu yaitu berbentuk PDF. Bukan hasil transitnya, Pak. Yang kira-kira yang Itu enggak diperhitungkan, Pak. Yang penting ada kegiatan kita merubah teks jadi suara dan merubah suara jadi teks. Penting di video itu ada kegiatan, gitu. bukan hasil transitnya, bukan. Oh gitu. Ya. Oke. Terus yang tadi masih ada tambahan yang dimasukkan di blog atau apa tadi? Oh ya, hasil review kita secara utuhnya, termasuk cover tadi, identitas, konten dan lain sebagainya itu secara utuh kita masukkan ke blog, dan link blog itu diambil lagi, jadikan PDF lagi, upload lagi ke penugasan itu, Pak. Oh gitu. Iya. Ini kemarin sempat jadi perdebatan ini, Pak, di tutor sebaya dan Sinau bareng itu, dalam merumuskan supaya gampang diserap oleh para peserta yang lain seperti apa gitu. Nah, sekilas seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai tugas kedua nanti itu. Oke. Ya, oke. Terima kasih Pak Yanto. Mungkin dari gambaran ini walaupun kita belum bisa 100%, paling enggak sudah hampir 60% kita menangkap apa yang dimaui di kegiatan yang kedua. Ya. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang lain. Kalau tidak ada, ini jam berapa ini? Bisa disimpulkan Pak Yanto. Kalau tidak ada, rupanya juga gambarannya saya kira juga. Oke, monggo disimpulkan Bapak. Oke. Ya, sebelumnya saya mohon maaf karena agak terkendala dengan Jarnet juga. Ini saya tiba-tiba tidak bisa menampilkan share kontennya. Nanti ini sebagai gambaran saja, nanti pas tugas kedua. Otomatis ketika Bapak Ibu telah menyelesaikan tugas pertama ini, telah menyelesaikan moderator 2 kali, host 2 kali, dan presenter 2 kali, Bapak Ibu akan dimasukkan ke grup belajar Sinau bareng gitu, Sinau bareng dalam menyelesaikan tugas kedua nanti. Nah, gambaran tugas keduanya kurang lebih seperti tadi yang saya sampaikan. Ini hanya sekilas saja dalam mengisi kekosongan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang penting tugas Bapak Zainur Arifin selaku ini terpenuhi, dan tugas Ibu Ayu selaku host juga terpenuhi. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.